Konflik agraria itu disebabkan oleh adanya satu kebijakan yang diperjuangkan dari tahun 23. Pak Menteri datang ke situ, Pak. Padahal agendanya sebenarnya nggak ke situ. Tapi beliau nanya, ya udah kita culik sama-sama ke sana gitu. Ya, selamat sore pemirsa Netizen Podcast Indonesia. Sore hari ini kita bersua kembali dalam acara rutin kita, obrolan warung kopi di Asa Kopi Resto. Sore hari ini kita ingin membahas dan mengeksplor satu momentum yang cukup bertahun-tahun dinantikan oleh warga Sumber Klampok, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, khususnya tentang terjadinya redistribusi tanah yang diserahkan kepada warga Sumber Klampok yang sudah berpuluh-puluh tahun berjuang. Dan kemarin beberapa hari yang lalu dari pihak Pak Gubernur bersama Pak Kanwil itu menyerahkan hampir sekian sertifikat atau sekian 720 kalau tidak salah, 720 sertifikat kepada warga Sumber Klampok. Baik, ini sebuah momentum yang sangat fenomenal bagi Bali khususnya, karena ini selain pertama terjadi di Bali, juga pemecah rekor dari jumlah warga yang diberikan atau diberi hak melalui redistribusi tanah. Sebelum itu, para pemirsa, kita perkenalkan dulu para tamu kita. Ya. Di sebelah hadapan saya ini adalah Ibu Nimade Indrawati. Beliau adalah salah satu masyarakat warga Sumber Klampok yang juga turut berjuang sekian puluh tahun, ya. Dan hari ini perjuangan itu ternyata tidak sia-sia. Ya. Kemudian di sebelahnya ada Mas Samsudin. Ya. Beliau adalah salah satu pengurus KPA pusat. Ya. Jadi KPA itu Konsorsium Pembaruan Agraria yang cukup intens dan sabar serta tabah mendampingi warga Sumber Klampok yang ya kadang-kadang penuh dinamika, ya, penuh proses dan lain sebagainya, dan beliaulah yang mencoba mendampingi masyarakat warga Sumber Klampok. Dan yang tak kalah pentingnya adalah satu sosok, ya, yang cukup fenomenal bagi saya sebagai pencermat dan bahkan mungkin ikut terlibat dalam proses perjuangan masyarakat Sumber Klampok, yaitu adalah Bapak Kakanwil Provinsi Bali, Bapak Rudi Rubijaya. Selamat sore. Ya, sore. Selama ini begitu gigih, begitu tangguh memperjuangkan warga Sumber Klampok sehingga akhirnya telur itu bisa pecah setelah sekian puluh tahun berjuang. Baik, silakan Bu Indra mengenalkan diri barangkali kepada pemirsa semua. Mohon izin, nama saya Nimade Indrawati, sering dipanggil De Indra, ya, akrabnya supaya pendek. Kelahiran saya bertempat di Sumber Klampok, di tanah yang baru saja diberikan legalitas oleh pemerintah, yang diperjuangkan dari tahun 23 ketika Belanda masih ada dan masyarakat Indonesia sudah menggarap tanah itu. Ya. Saya sendiri lahir di tanah itu tahun 1972 dan kemudian ada 7 kali pindah berdasarkan penjelasan orang tua saya. Saya lahir di tanah itu dan kemudian setelah saya sekolah SD dan kelas 2 tinggal di tanah yang diberikan legal sekarang. Okay. Yang sebelumnya sudah 7 kali pindah. Oke. Dipindahkan oleh
PT Margarana yang menerima tanah dari Belanda. Gitu. Nah, munculnya isu sumber kelampok. Sebentar Bu Indra, barangkali cukup Oke. singkat untuk perkenalan dulu ya, Ya. bahwa Bu Indra adalah memang orang lokal genuine sana. Nah, dari Mas Samsudin ini di Sorry. KPA sebagai apa Mas Samsudin? Baik, terima kasih Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Sekretariat Nasional Konsorsium Pembangunan Agraria. Kebetulan posisi saya sebagai Kepala Departemen Penguatan Organisasi. Kepala Departemen Penguatan Organisasi. Organisasi. Ya, memang jadi tugas saya di lapangan berhadapan dengan paling tidak ikut melakukan konsolidasi dengan Ya. anggota-anggota Ya. KPA khususnya. Ya. Baik dari serikat tani, masyarakat adat maupun serikat nelayan anggota KPA. Baik. Nah, Pak Kanwil Terima kasih. mungkin bisa dijelaskan juga sebelum di Bali Oh, di mana? baik. Terima kasih Pak Agus, ini host sahabat saya. Terima kasih kesempatannya menyapa semua pemirsa. Jadi sebelum di Bali, ya saya memang sudah dari sejak 94 Pak berkarir di BPN dan memang sangat terinspirasi sekali dengan reforma agraria. Bagaimana kita bisa mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan Asungkare, syukur alhamdulillah di Bali ini berkat bantuan semua pihak, Bu Indra, Bu Sekjen, Bu Dewi Kartika bisa jalan KPA, Pak Agus Samijaya dan juga dengan jajaran pemerintah daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, syukur alhamdulillah masalah sumber kelampok bisa kita urai dan bisa memperoleh penyelesaian terbaik. Mudah-mudahan kita bisa juga lanjutkan di lokasi-lokasi lain ya, dan ini bisa menginspirasi juga semua yang menyaksikan untuk sama-sama kita berjuang untuk rakyat. Baik, ya. Terima kasih perkenalannya Pak Kanwil dan yang lain. Yang menarik ini perjuangan sumber kelampok seperti yang disampaikan oleh Mbak Indra itu dari mulai tahun 1923. Kalau dihitung itu hampir 1 abad. Ya kan? Dan yang saya ketahui eskalasi perjuangan itu mulai meningkat tahun 70-an di sesi pertama, kemudian tahun 90-an itu yang mengalami puncak kulminasinya ya, ketika ada isu bedol desa untuk ditransmigrasikan. Kemudian disitulah ada perjuangan masyarakat dan barangkali ini perlu diceritakan oleh Mbak Indra ya. Sudah sampai sekian puluh tahun berjuang. Itu sebetulnya apa sih yang mendasari sehingga masyarakat itu tidak menyerah? Padahal yang saya tahu itu ada proses kriminalisasi di sana soal tuduhan pencuri jalak Bali, kemudian pelaku illegal lodging untuk Taman Nasional dan lain sebagainya. Dan terakhir itu sampai desa sumber kelampok itu dihilangkan dari peta administrasi desa di Provinsi Bali. Apa yang menjadi inspirasi ataupun kekuatan dari sumber kelampok sekian puluh tahun berjuang itu dan bertahan sampai sekarang? Silakan Mbak. Terima kasih. Yang menginspirasi masyarakat sumber kelampok memperjuangkan tanah mereka sebagai tempat tinggal adalah keyakinan. Bahwa yakin dengan kebenaran, dengan adanya isu pencurian jalak Bali yang dituduh masyarakat yang mencuri, itu kita yakin sebuah rekayasa dan masyarakatnya tidak ada, sepengetahuan saya, karena saya putri di situ, jadi itu adalah isu bahwa jalak Bali itu adalah, kita yakin itu hanya sebuah isu untuk bisa mengecoh masyarakat supaya bisa dibedol desakan. Karena semenjak Gubernur Oke yang menjadi gubernur itu menginginkan masyarakat desa sumber kelampok itu dan desa sumber kelampok dibedol desakan dan masyarakatnya ditransmigrasikan kemana mereka suka. Dan dari situ karena kita mengenal sejarah, sebelum saya ikut memperjuangkan tanah itu sebagai putri yang lahir di situ, sebelumnya ayah saya yang dari tahun 70-an sudah mengajukan surat permohonan kepada pemerintah, tetapi mentok karena tidak tahu jalan yang pastinya seperti apa. Di situ juga belum tahu ketentuan-ketentuan yang mendukung perjuangan seperti apa. Yang kemudian ayah saya begitu sudah berumur, terus saya mencoba untuk belajar dari teman-teman aktivis. Tepat tahun 90-an, salah satu aktivisnya adalah
Pak Agus Samijayo, dan ada juga beberapa teman namanya Pak Murah Karyadi, ada juga Mas Sony Kodri yang sampai saat ini masih kasih support kepada kami untuk terus memperjuangkan hak atas tanah itu. Yang menginspirasi adalah keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling berhak untuk mengelola tanah itu sampai detik ini. Dan proses yang dilalui oleh masyarakat Desa Sumber Kelampok diwakili oleh beberapa orang, dan banyak juga yang sudah tiada umur karena terlalu lamanya dari tahun 90-an sampai sekarang terhitung udah 31 tahun. Saya saja sudah menghitungnya 31 tahun, dan pada saat mulai saya kenal yang namanya bagaimana caranya memperjuangkan hak itu dari tahun 90-an, pada saat saya baru kelas 3 SMA, belum naik kelas 3 pada tahun 90-an. Saya terinspirasi, dibimbing oleh para aktivis dari UNUD, yang kemudian ada dari Salatiga waktu itu memperkenalkan dirinya, dan juga dari Bandung, kebanyakan dari Bandung yang melakukan advokasi tempat kami. Nah, perjuangan kami itu cukup panjang dengan beberapa kali pergantian pemimpin gubernur. Ada Dewa Brata, udah gitu ada 4 kalau nggak salah. Yang terakhir sekarang adalah Bapak Iwayan Koster, dan dengan proses yang cukup panjang memang, sampai saya beberapa kali juga menginjakkan kaki di kantor Kanwil Provinsi Bali, dan juga di kantor gubernur, juga kantor DPRD, semua kantor instansi terkait selama 31 tahun. Itu kami selalu berkonsultasi kepada pemerintah, beraudensi, dan mentok selama sekian tahun. Malah isu di pertengahan perjuangan itu ada yang harus digusur, harus dipindahkan, tetapi kami tetap melakukan perjuangan. Pada tahun, kembali lagi ke belakang, pada tahun 93 lah, dengan isu bedol desa itu, kami mencoba untuk mempertanyakan lewat perwakilan. Ada 56 tokoh masyarakat yang berangkat ke Jakarta, ke DPR RI. Pada saat itu diterima oleh Bapak Haji Harun Amin almarhum, Komisi 2, dan kemudian Bapak Oko Mahendra, juga ke Mendagri, juga sampai ke Menseknek. Dan ke Mensekneknya saya sempat ke Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan dan hak atas tanah. Di situ juga akhirnya yang didahului oleh 56 ini mendapat surat perlindungan dari DPR RI dan juga kementerian, memberikan surat perlindungan bahwa jangan pindah dari tanah itu, dan dokumennya masih ada. Kalau mau ngecek itu kami simpan, kami akan pakai dokumen sejarah, dan itu perjalanan kami untuk bisa memperoleh hak atas tanah. Dan kemudian kami juga melakukan sempat aksi demonstran ke beberapa instansi, termasuk juga ke DPRD Provinsi Bali, ke kantor gubernur juga tahun 2013 juga beberapa kali. Jadi mentok juga, tidak ada jalan keluar. Terus terakhir 2013 ada masyarakat aksi juga, dan itu kami nggak bisa sembunyikan, 3 hari tutup jalan. Itu kesepakatan masyarakat supaya pemerintah bisa memikirkan nasib rakyat, memberikan sebuah legalitas. Karena sebelum ada legalitas, pikiran masyarakat tetap ngambang, nggak besok digusur, nggak lagi 2 hari digusur, seperti itu. Nah, lobby-lobby pemerintah ini hampir 31 tahun kita jalankan. Dan singkat ceritanya, sudah ada beberapa juga tokoh kami yang tidak ada umur, pejuang-pejuang kami yang tidak ada umur, dan berangkat dari itu kami ketakutan nggak nanti malah semua terus nggak sukses-sukses. Akhirnya kami terus melakukan pendekatan. Ternyata dengan bertugasnya Kanwil Bapak Ruby Jaya, singkatnya, karena ini kalau cerita detail panjang sekali butuh sekian waktu. Jadi singkat ceritanya, ketika kepemimpinan
Di Kanwil ada Bapak Rudi Jaya, terus ada Pak Gubernur Iwayan Koster. Akhirnya sekalipun tidak 100% ya lahan, jadi masyarakat diwakili oleh tim 9 bersepakat untuk yang awalnya cukup alot. Saya sebelumnya sudah diskusi cukup panjang dengan Pak Kanwil dari 200 bagaimana kalau 200, bagaimana kalau ini bahkan awalnya kan kalau nggak salah tawaran cuma 5% ya? Iya, awalnya cuma 5%. Ini kalau 5% rakyat hidup di mana gitu kan? Impossible banget rakyat bisa hidup dengan 5% dari seluruh jumlah tanah. Kemudian Pak Kanwil bisa nggak dinaikin lagi gitu kan? Ini kayak nawar apa? Nah, sudah begitu masyarakat bolak-balik berapa kali rapat, dan para tokoh juga terus berunding, terus berdiskusi, yang akhirnya singkat cerita 9 orang yang mewakili masyarakat sebanyak 900, bayangkan dari 419 kakak naik menjadi tahun 2018 itu 696 kakak, yang kemudian terakhir 2021 menjadi 900 sekian kakak. Nah, kami pikir tanah tidak bertambah, tapi populasi penduduk ini terus meningkat. Ada yang nikah, punya anak, nikah lagi. Nah, itu yang kemarin yang diberikan legalitas itu sekian persen dari masyarakat tidak keturunan, tapi lebih banyak pecah kakak keturunan asli masyarakat pejuang di situ. Oke, Mbak Indra, ini yang paling menarik kan sebutnya begini. Sekian puluh tahun berjuang, dan saya tahu persis di situ ada dinamika seperti keimanan seseorang lah. Kadang-kadang tensinya naik, solid dan lain sebagainya, muncul lagi gerakan perjuangan, tiba-tiba redup lagi dan lain sebagainya. Belum lagi ada dinamika gesekan-gesekan di bawah di antara masyarakat soal penguasaan lahan dan lain sebagainya. Nah, ini penting diketahui itu bagaimana sih cara memanagenya sehingga ini tetap terjaga ya, dinamika itu tetap jalan, tapi soliditas masyarakat itu bisa terjaga sampai saat ini dan kemudian membuahkan hasil. Ya, sedikit saya sampaikan, kebetulan saya intent di proses perjuangan ini sampai akhir seperti ini. Jadi ketika ada gesekan, kita mencoba untuk merapatkan kembali barisan tokoh, karena di situ ada 2 etnis, ada Madura, 3 ada Madura, ada Jawa. Jawanya sedikit, yang paling hampir imbang adalah Madura. Jadi selalu kita berkonsolidasi untuk merekatkan diri supaya ini bisa tercapai. Dan kebiasaan kami sebagai hari tanggal kami berjuang itu ada 7 November. Di sana biasanya kami mulai rekat lagi, konflik apapun di situ yang berakhir 7 November biasanya kami ada doa bersama. Doa bersama yang Hindu menghadap ke timur, yang Muslim menghadap ke barat. Nah, itu kami lakukan untuk merekatkan persaudaraan. Jadi kalau sudah kompak, rasa bersaudaranya ada. Jadi untuk urusan konflik-konflik internal jadi hilang semuanya. Di situ biasa kami membuat satu perekat ini dalam doa bersama itu, dan tidak ada Islam, tidak ada Hindu, semua kita sama masyarakat Sumber Kelompok yang lagi sedang berjuang untuk perolehan hak legal. Itu yang ada. Dan yang paling penting yang saya amati itu setiap hari agraria, ya, setiap hari tani nasional itu warga Sumber Kelompok selalu memperingati itu. Apakah itu juga sebuah cara untuk merekatkan persatuan dan kesatuan dalam konteks perjuangan? Ya, itu adalah salah satu cara dari berbagai cara yang kita pakai. Karena kita mempunyai hari tani sendiri. Jadi di situ tempat kita berkeluh kesah, tempat kita bergembira,
Jadi bagaimana menyatukan pendapat itu di hari tani itu. Yang biasanya di hari tani itu kita bikin jauh-jauh hari sebelumnya persiapannya, sehingga tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang iri. Kalau konflik apapun yang ada, kita punya hari tani yang untuk salah satu hari untuk merekatkan itu selain doa bersama. Oke. Saya coba sekarang ke Mas Samsudin ini. Mas Samsudin, tadi Bu Indra atau Mbak Indra sudah mengeksplorasi soal suka duka perjuangan dan lain sebagainya. Dan kemudian pasca gerakan aktivis mahasiswa, kemudian gerakan NGO, hadirlah KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria. Tapi sebetulnya masyarakat ini juga masih banyak yang bertanya-tanya, KPA ini makhluk apa sih sebetulnya? KPA ini makhluk apa gitu? Tiba-tiba hadir ya, dan kemudian ketika pasca reformasi itu gerakan Injil mulai turun nih, gerakan LSM mulai turun dan lain sebagainya. Nah, muncullah kemudian KPA yang ikut mendampingi masyarakat Sumber Kelampok. Bisa dijelaskan Mas Samsudin, kira-kira sebetulnya KPA ini apa sih? Kemudian visi misinya apa sih? Karena saya lihat dari beberapa gerakan reforma agraria, perjuangan hak atas tanah, KPA selalu hadir. Dia KPA ini provokator, motivator atau apa gitu? Kompor. Ya. Jadi pertama kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria, terutama dari Sekretariat Nasional, saya mewakili Sekretariat Jenderal Ibu Dewi Kartika, memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali atas keberhasilannya. Tentu ini keberhasilan bersama, satu capaian yang cukup luar biasa. Sudah bersama-sama dengan masyarakat, khususnya masyarakat Sumber Kelampok dan beberapa tokoh dan beberapa individu yang pernah terlibat termasuk KPA. Istilahnya kita sudah pecah telur bagaimana reforma agraria dijalankan di Pulau Dewata, di Provinsi Bali, tepatnya di Desa Sumber Kelampok yang secara histori perjuangannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Indra begitu panjang. Sudah kalau kita hitung 1 dekade mungkin ya. Ada banyak dinamika yang terjadi selama proses perjuangan itu, dari mulai proses kriminalisasi, mengalami kemantegan, kebuntuan, keputusasaan. Itu bagian dari proses dan dinamika yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan KPA itu apa? Memang KPA adalah satu organisasi masyarakat sipil. Konsorsium Pembaruan Agraria adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1994 di Bandung, diinisiasi oleh beberapa tokoh-tokoh. Waktu itu beliau masih, sebagian ada yang masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Berawal dari kelompok-kelompok diskusi kecil yang sering berbicara, sering mendiskusikan soal hak atas tanah, soal reforma agraria untuk masyarakat sebagai mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, juga mandat Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Nah, sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus utamanya adalah pendampingan dan mewujudkan reforma agraria di Indonesia, kami secara nasional memiliki 153 anggota, terdiri dari beberapa serikat tani, komunitas masyarakat adat, serikat nelayan, dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki visi yang sama terhadap perjuangan reforma agraria. Termasuk salah satunya adalah Serikat Petani Sumber Kelampok. Ya. Jadi kami di Bali, di Provinsi Bali ini ada beberapa anggota. Salah satunya adalah Serikat Petani Sumber Kelampok yang kemudian beberapa bulan yang lalu kita leburkan, kita ganti namanya Serikat Petani Buleleng. Karena berdasarkan ADRT kami, Serikat Tani anggota KPA itu harus wilayah kerjanya adalah kabupaten, bukan lagi desa atau kecamatan. Sehingga kami sepakat ada beberapa perwakilan dari Sukamakmur, Pemuteran, Sumber Timah, dan juga yang lain, bahwa dileburkan menjadi satu Serikat Petani Buleleng. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses perjuangan tadi, ini satu keberhasilan yang saya pikir ini harus kemudian menjadi contoh yang baik bagaimana proses pelaksanaan reforma agraria di wilayah lain. Nah, kalau saya bercerita bahwa mungkin kehadiran KPA secara kelembagaan sejak awal tahun 2000-an masuk ikut terlibat bersama-sama dengan masyarakat Sumber Kelampok memperjuangkan hak atas tanahnya.
Kami ingat betul bagaimana proses-proses pendampingannya yang tadi ceritakan itu. Kami sempat memblokir jalan, tujuannya bukan memperkeruh ataupun membuat keributan, tetapi supaya dapat perhatian Seorang dari anak, pemerintah. seorang Ya. anak supaya diperhatikan ya. Layaknya seorang anak supaya dapat uang jajan dari orang tua, bagaimana caranya sehingga melakukan aksi Tapi pemblokiran jalan. saat itu terus terang loh, Nah. banyak masyarakat yang mencap atau menstigma KPA itu provokator. Ya. Apa tanggapan? Secara definisi yang namanya provokator kan gini ya, orang yang memprovokasi, persoalannya adalah memprovokasi ke hal yang baik atau buruk gitu kan. Jadi- Kalau yang kita provokasi untuk mengarah kebaikan, saya pikir itu satu tindakan yang baik gitu kan. Apalagi untuk kesejahteraan khususnya petani. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi saya sampaikan, sejak tahun 2016 KPA sebagai satu organisasi masyarakat sipil yang fokus mendorong reforma agraria di Indonesia, sejak berdirinya kan kami proses pendekatan penyelesaiannya itu secara kasus per kasus, Pak. Nah, pasca Munas KPA yang ke-7 di Makassar, kami punya satu konsep besar bagaimana proses penyelesaian konflik itu secara utuh, secara komprehensif, Ya. yang kemudian kami sebut lokasi prioritas reforma agraria. Nah, sehingga sejak 2016 kami melakukan konsolidasi di beberapa wilayah dengan beberapa pihak terkait ya, baik itu Kementerian ATR BPN maupun Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan pemerintah di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Ya. Nah, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018, data yang sudah kami konsolidasikan itu kurang lebih 660.000 sekian Ya. hektar Ya. dari 502 lokasi prioritas reforma agraria. Dari mana data itu kami dapatkan? Tentu berdasarkan atas inisiatif atau atas usulan dari anggota KPA yang terdiri dari serikat tani, nelayan, dan komunitas masyarakat adat. Kenapa kami coba mendorong bahwa ini harus secara komprehensif melalui lokasi prioritas reforma agraria? Karena harus ada kebijakan politik. Ya. Konflik agraria tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan kasus per kasus. Ya. Karena kami sering sebut bahwa konflik agraria itu disebabkan oleh adanya satu kebijakan, bukan oleh Struktural. satu kebijakan struktural yang dibuat oleh entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dari tingkat provinsi ataupun kabupaten. Sehingga proses penyelesaiannya pun harus secara komprehensif. Oke. Nah itu sampai kemudian ada tentu ya ada dinamika. Beberapa lobby, hearing, diskusi, FGD dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup kami sering lakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sampai pada momen tanggal 23 November pimpinan kami, Ibu Dewi dipanggil oleh Pak Presiden, Pak Jokowi untuk menghadap. Beliau meminta pandangan dari KPA bagaimana proses penyelesaian konflik supaya cepat diselesaikan. Ya. Nah, kurang lebih ada 2 kali pertemuan secara formal yang dilakukan antara Pak Presiden dengan KPA terkait proses penyelesaian konflik agraria. Sampai kemudian disepakati dalam pertemuan itu ini harus diselesaikan secara bersama. Tidak bisa masyarakat sipil, CSO, dan masyarakat punya usulan, tapi kemudian pada saat kita diskusikan cara pandangnya berbeda dengan pemerintah. Sehingga harus ada diskusi secara utuh bagaimana kita punya pemikiran yang sama. Nah, dari beberapa kesepakatan itu paling tidak ada 2 kesepakatan yang paling penting. Pertama, dibentuknya tim bersama penyelesaian konflik agraria. Kemudian SK-nya ditandatangani oleh Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kantor Presidenan pada tahun 2020 ya. Termasuk di dalamnya ada beberapa pimpinannya Pak Muldoko selaku Kepala Staf Presiden, wakil ketuanya ada Pak Sufyan Jalil selaku Menteri ATR BPN, dan ada Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri KLHK, dan ada beberapa dirjen yang masuk dalam tim bersama itu termasuk beberapa pimpinan CSO. Salah satunya adalah Ibu Dewi Kartika selaku Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Ya. Sementara ini Oke. dulu saya coba alihkan ke Pak Kanwil nih. Jadi Pak Kanwil tadi Mbak Indra sudah mengeksplorasi soal perjuangannya, kemudian KPA juga bagian dari proses ini melalui agenda reforma agraria. Ya, sebetulnya ini menindaklanjuti kebijakan politik atau politik hukum dari pemerintah ya terkait dengan beberapa kebijakan. Nah, Pak Kanwil,
dalam masa-masa saya itu kan perjuangan reforma agraria itu selalu head to head antara aktivis gerakan mahasiswa atau aktivis reforma agraria dengan pemerintah. Polanya selalu begitu. Nah, saya melihat sekarang ini ada fenomena yang berubah. Nah, menurut Pak Kanwil, sebetulnya politik hukum politik hukum agraria atau kebijakan-kebijakan tentang reforma agraria yang sekarang ini seperti apa sih Pak Kanwil? Ya, makasih Pak. Jadi pertama-tama ini mah mesti berubah Pak. Ya. Dunia ini berubah, semua berubah. Saya ingin buktikan juga bahwa nggak selamanya pemerintah itu tadi bilang head to head. Betul. Yalah, kita ini bangun bersama kok gitu. Betul. Saya juga jadi pegawai negeri, begitu pensiun jadi rakyat juga. Gitu kan? Ya, jadi kita ini sebenarnya sama, bangun. Cuma saya membangun kebetulan benderanya pemerintah, Anda membangun negeri, benderanya NGO, gitu kan? Nah, saya bilang tadi kompor tuh sama Pak. Kompor kalau buat kebaikan kan kita masak buat dapat makanan yang enak. Kompor yang bagus, Provokasi untuk kebaikan. Ya, jadi kan itu kompor untuk membentuk sesuatu yang bagus. Saya juga terus terang aja, awal masuk ke Bali, kebetulan nih memang ada latar belakang yang menarik ya. Penting juga perjuangan dari soal ekspor. Jadi sebelum saya ke Bali, memang saya udah sempat belajar juga apa sih yang harus saya selesaikan gitu ya. Atau bahkan yang menjadi suasana kebatinan ya, masyarakat. Kebetulan memang sebelum ke Bali saya banyak berdiskusi atau karena tuntutan tugas ya, dari menyusun aturan gitu kan, terlibat dalam berbagai penyiapan reforma agraria sejak tahun 2006 gitu. Jadi saya dengan Bu Dewi Kartika itu udah kenal lama. Dengan Pak Usep yang sekarang di KSP juga udah kenal lama gitu kan. Udah ini memahami para sahabat. Dan masalah sumber kelompok juga sudah masuk dalam deteksi kementerian sudah lama juga. Nah, begitu saya masuk sini, saya sangat bersyukur sekali juga Pak. Ketemu Pak Gubernur juga. Begitu saya ketemu Pak, yang saya tanyakan beliau itu, Pak Gub izin, saya perkenalkan saya Kanwil BPN Bali. Nah, mohon izin Bapak, mudah-mudahan masalah sumber kelompok bisa tuntas. Dan beliau langsung merespon. Ya itu harus tuntas di zaman saya. Itu pembicaraan pertama yang saya bicarakan dengan beliau. Saya ngasih ingat momen waktu pertama beliau itu. Terus saya juga cari informasi Pak. Ada staf saya yang mengikuti sejak lama, Pak Haji Arif gitu kan. Beliau punya datanya dari mulai 2010, begitu keluar TP Tanah Terlantar. Waktu itu kan itu sempat beliau turun situ. Gimana sih Pak kejadiannya? Dulu katanya cuma 600 kakak gitu kan. Itu. Nah, terus saya pelajari apa yang melatar belakang itu. Terus memang dari Pemda juga bergerak cepat, dibuat tim. Ketuanya Pak Sekda. Ini dari 2018 Pak ini. Kita langsung buat peta. Tapi waktu itu Pak Kanwil, sebetulnya tim itu juga sering dibentuk zaman itu. Ya. Nah, tapi waktu itu memang istilahnya Pak, chemistry-nya belum ketemu. Mohon maaf ya kalau boleh saya bilang. Kita juga ngalamin Sama kan? Ya. Berapa kita rapat di sini. Saya kan udah Bapak di situ, gitu kan. Ternyata di depan kantor saya. Itu pendekatan dulu Pak. Nah, tapi memang sekali lagi dengan perkembangan dan aturan juga berubah, lebih mengakomodir. Saya bersyukur juga pimpinan-pimpinan kami di pusat juga sangat mendukung. Pak Menteri datang ke situ Pak. Padahal agendanya sebenarnya nggak ke situ. Tapi belum nanya, ya udah kita culik sama-sama ke sana gitu kan. Saya komunikasi juga dengan warga, Pak kami nunggu. Oke, kita di jalan gitu kan sana. Responnya luar biasa Pak. Belum nanya, Pak Kamil kalau kondusif ini kenapa nggak dari dulu? Tapi kan tidak terlepas dari sekali lagi perjuangan. Bagaimana istilahnya tadi itu semua pihak mau mengalah untuk menang Pak. Mohon maaf. Bermitra. Ya. Mau bermitra. Pertama kita sama dulu persepsinya. Dan itu saya bilang peran semua ini sebenarnya sebagai kompor untuk memasak sesuatu yang baik, Masakan gitu yang ya. Jadi masakan yang enak. Saya pun juga nggak apa tuh satu orang di situ. Saya juga harus memastikan bahwa di situ nggak ada, mohon maaf kalau istilahnya penumpang gelap, gitu kan? Betul. Nah harapan saya tentu kalau sudah ada KPA yang mendampingi, ada tim 9 dari desa, ya kita sama-sama berharap tolong upaya keras kita jangan sampai disalahgunakan. Malah mohon maaf loh kalau menurut saya perjuangan ini bukan berarti
selesai dengan adanya sertifikat. Betul. Ya. Malah ini baru masuk gapuranya menuju ke kesejahteraan. Ya. Bagaimana setelah ini tanah itu dimanfaatkan dengan baik, berikan kesejahteraan, itu tantangan yang lebih berat. Saudara Kasar Pembangunan Agraria kan, Ya. aset reformnya sudah Pak, Tinggal akses reform. aksesnya gitu kan. Nah ini justru akan memberikan pemahaman yang lebih baik, justru masukan yang lebih baik, dan memberikan kesan yang baik sehingga konflik-konflik lain juga terselesaikan dengan baik juga. Bukan sekedar cari sertifikat, setelah itu mohon maaf bubar, enggak seperti itu gitu kan. Nah ini pengalaman berharga, dan saya juga terima kasih sekali dukungan luar biasa dari kementerian, dari Pak Dirjen, Pak Wamen sangat semangat sekali soal Pembangunan Agraria, dan kalau Pak Menteri saya sebutkan tadi dukungan langsung sampai datang langsung ke lokasi gitu kan. Dan saya juga berterima kasih Pak, mohon maaf biasa kalau saya sebenarnya agak khawatir juga. Biasanya kalau situasi belum matang ini, waduh saya khawatir ada apa-apa di jalan. Sampai mohon maaf, kenapa kita punya pengawalan supaya ternyata malah situasi bagus sekali gitu kan gitu. Nah saya juga terima kasih ini teman-teman bisa menyatukan. Ya, yang paling sulit itu Pak, menyatukan sedemikian banyak orang dari mulai sekian ratus. Awal 400 sekian. Ya, 2010 katanya 600 sekian. 600. Saya juga cari, mana datanya? Ada. Oke. Karena tim juga waktu itu dari mana kita mau mulai? Sempat bingung juga. Ya udah Pak, kita punya banyak data nih. Mana kita konsolidasi data dulu? Nah, saya siapkan semua data, terus kita siapkan juga kegiatan apa yang bisa kita support. Oke, inventarisasi. Kita kerahkan ke sana inventarisasi meskipun belum ngukur. Karena kalau ngukur juga masa juga itu tanah siapa mah diukur-ukur kan gitu. Itu tapi kita bisa jelaskan baik-baik. Mohon maaf sama sekali. Kita kan juga memahami situasi kebatinan warga. Kita nggak bisa langsung masuk ke rumah orang gitu aja kan? Apa caranya? Udahlah pakai P4T dulu. Kita petakan dulu. Pakai teknologi, pakai drone. Drone gitu kan. Sehingga orang nggak langsung parno lah istilah anak muda sekarang. Kenapa tanah saya diukur-ukur? Lagi kan pasti proses. Kaget gitu kan? pas mereka. Ya. Itu drone Dan itu sempat juga diprotes sama warga kan Pak? itu pun sempat protes juga. Malah mohon maaf ini tanpa mengeras hormat saya terhadap kejadian pesawat jatuh itu Pak. Iya. Drone saya sempat hilang kontak juga. Jadi drone itu sempat Untuk Pak. nggak ada awaknya Pak ya? Iya. Waktu pada baru kejadian pesawat jatuh, mohon maaf sekali lagi kan. Jadi dinamikanya luar biasa Pak. Ya. Akhirnya setelah sedemikian lama, dan saya bersyukur sekali Pak Gubernur komitmennya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan hanya di sini Pak. Di Bali ini kita selesaikan masalah di Kelungkung. Yang di Kaliunda. sekarang Gunakse. Gunakse. Yang ketutup pasir sejak tahun 63 Pak. Akhirnya sekarang masih proses. Di Kaliunde mudah-mudahan segera bisa kita selesaikan gitu ya. Kemudian masalah yang di Serangan juga selesai dengan baik, win-win solusinya bisa ketemu. Nah, alhamdulillah memang Bali ini suasananya betul-betul damai. Ya. Saya terima kasih sekali buat semua masyarakat Bali, buat semua pihak sudah berkolaborasi baik dengan jajaran pimpinan daerah, Forkopimda, semuanya alhamdulillah asukarya kondusif Pak. Karena tanpa kolaborasi yang baik sulit kita melaksanakan ini karena mohon maaf kalau boleh saya ambil istilahnya orang sakit Pak. Ini kalau sakitnya enteng pasti udah sembuh. Kalau masalahnya ringan pasti udah kelar dari dulu. Dan ini sedemikian banyak. Stadium 4. Iya betul. Sudah sedemikian banyak dinamikanya juga. Dan saya juga bersyukur, alhamdulillah kita bisa selesaikan. Karena tambah lama Pak, maksudnya tambah kronis, tambah saksi hidupnya mungkin udah juga tambah nggak ada. Nah untunglah sekarang semua perangkat peraturan udah lengkap Pak. Ada misalnya keraguan-raguan dulu, bisa nggak ini jadi subjek penerima tanah? Saya bilang alhamdulillah Pak ada Perpres 86 tentang reforma agraria. Memungkinkan tanah aset itu sepanjang mendapatkan persetujuan pelepasan aset. Pak Kanwil, kita break dulu nih. Ini pembicaraan kita makin menarik. Nah kita nanti akan lanjutkan eksplorasi lagi di sesi kedua Pak Kanwil. Siap. Break dulu. Oke netizen Indonesia, kita break di sesi pertama dan kita akan lanjut di sesi kedua dengan eksplorasi yang akan lebih menarik. Cerita dari Pak Kanwil, dari KPA maupun dari masyarakat yang sekarang menikmati hasilnya. Oke, kita lanjut di sesi kedua.